Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kehidupan Masa Praaksara di Indonesia. Sebelum saya mereview jurnal ini, saya akan memperlihatkan sebuah video. Manusia prasejarah atau praaksara adalah manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup secara sederhana dalam kelompok-kelompok kecil. Alat-alat yang digunakan sehari-hari masih sangat sederhana. Manusia purba memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting, mulai dari kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awal hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika lahan yang mereka garap sudah habis, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang, bahkan membakar hutan. Praaksara juga disebut sebagai nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Zaman praaksara dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, Arkeozoikum. Arkeozoikum atau zaman tertua berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat itu, kulit bumi masih panas, sehingga tidak ada kehidupan. Yang kedua, Paleozoikum. Paleozoikum adalah zaman primer atau zaman hidup tua yang berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Ketiga, Mesozoikum. Mesozoikum adalah zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar sehingga zaman ini disebut zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah tingkatnya. Sedangkan jenis reptil mengalami kepunahan, ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti primata. Yang kedua, kuartir atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting manusia praaksara di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang banyak meninggalkan fosil dan artefak. Banyaknya penemuan tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang penting bagi para peneliti kehidupan praaksara. Menurut banyak peneliti, kawasan Indonesia memiliki lingkungan yang nyaman dan berada di bawah garis khatulistiwa. Hal ini memungkinkan kehidupan keseharian bisa terus berlangsung tanpa terputus oleh musim. Para peneliti telah menemukan berbagai jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia, yaitu yang pertama, Pithecanthropus. Pada tahun 1889, seorang geolog Belanda bernama Bidi van Riesthoten menemukan tengkorak manusia di daerah Wajak, dekat. Kemudian, Dr. Eugene Dubos yang datang ke Pulau Jawa menemukan fosil di daerah Trinil, dekat Ngawi atau Jawa Timur. Fosil pertama yang ditemukan tersebut diberi nama Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berjalan tegak, dikenal juga dengan manusia Jawa. Yang kedua, Meganthropus.
Penemuan fosil manusia purba lain yang agak tua usianya di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus, manusia besar tua dari Jawa. Setelah diteliti, jenis fosil Meganthropus ternyata memiliki tulang rahang bawah yang tegap dan bergeraham besar. Bila dibandingkan dengan ukuran dan bentuknya, fosil Meganthropus ternyata lebih besar dan berpawakan lebih tegak dibandingkan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Homo. Terdapat dua jenis fosil Homo yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama yaitu Homo soleniensis. Berdasarkan penelitian, fosil manusia purba ini ditempatkan pada tingkatan yang lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus. Homo soleniensis artinya manusia dari Solo. Homo soleniensis diperkirakan telah hidup antara tahun 35.000 sampai dengan 15.000 sebelum Masehi. Yang kedua, Homo wajekensis. Fosil ini ditemukan di daerah Watak, Tulungagung atau Jawa Timur. Menurut perkiraan para ahli, Homo wajekensis merupakan bentuk perubahan langsung dari Homo soleniensis. Jenis manusia purba ini menurunkan penduduk asli Pulau Papua dan sekitarnya. Zaman praaksara tidak meninggalkan tulisan, tetapi meninggalkan benda-benda atau alat-alat hasil kebudayaan manusia. Peninggalan tersebut dinamakan artefak. Artefak zaman prasejarah bisa terbuat dari batu, tanah liat, dan perunggu. Pada zaman batu, terdapat dua kategori alat pokok yaitu batu inti dan batu serpihan. Untuk membuat batu inti, caranya gumpalan batu dipangkas sampai mendapatkan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Sedangkan batu serpihan adalah batu yang dipukul lepas dari batu inti. Demikian jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.